Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Semoga limpahan syafaat Rasulullah melimpah kepada kita semua. Kita yang dhaif, yang tidak punya apa-apa ini, hanya berharap rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah. Pada minggu yang lewat, kita membahas tentang bahwa amal ibadah, kalau sudah Allah terima, tandanya pahala itu sebelum di akhirat disegerakan di alam dunia. Apa cirinya? Cirinya adalah ketika kita melakukan amal ibadah, apakah itu sholat, zikir, membaca Al-Quran, bertasbih, beristighfar, salat sunat, membaca salawat, kita merasakan kenikmatan, kelezatan dengan Allah ketika kita salat, ketika kita berzikir, ketika kita membaca istighfar, waktu kita bersalat rasa hadir bersama Rasulullah. Itu tanda bahwa amal ibadah itu diterima oleh Allah dan Allah nampakkan pahalanya di dunia. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang khauf akan maqam Tuhannya mendapatkan dua surga. Surga di akhirat dengan segala puncak kenikmatannya, dan puncak kenikmatan di akhirat adalah memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri, bercahaya terang benderang karena memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Inilah puncak kenikmatan di akhirat. Inilah surga hakiki di akhirat. Dan surga yang disegerakan di dunia ini adalah berupa kesenangan, kenikmatan dalam berzikir, kenikmatan dalam beristighfar, kenikmatan dalam membaca Al-Quran, kenikmatan di dalam salat baik yang fardu maupun yang sunat, kenikmatan dalam hadir di majlis ilmu semacam ini, merasakan lezat, nikmat, damai dengan Allah. Inilah surga yang disegerakan di dunia ini. Itu kita sudah bahas pada minggu yang lewat. Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana maqam, kedudukan kita di hadrat Allah. Bukan berarti kita mencari makam, bukan. Tapi ingin kita tahu bagaimana level, jenjang sebagai hamba ke hadrat Allah, di mana letak makamnya. Dan sesungguhnya menurut isyarat dari hadis Rasulullah, makam seseorang di dunia ini sudah terlihat. Yang orang ahli surga itu sudah terlihat di alam dunia ini. Orang ahli neraka pun terlihat di alam dunia ini. Bahkan jauh sebelum mereka masuk surga atau neraka,
Allah sudah menggariskan ini orang yang pacang ahli surga. Ini orang yang akan bekal menjadi penghuni neraka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai mengadakan penguburan jenazah di Baqi Gharqad, kita disuruh berdoa mudahan meninggal dimakamkan di Baqi. Berniat bertaat. Karena makam Baqi Gharqad itu makam yang luar biasa. Yang nanti pertama bangkit setelah Rasulullah bangkit dari kubur adalah penduduk makam Baqi Gharqad, baru Mu'alla dan baru yang lainnya. Kenapa? Di Baqi itulah pekuburan para sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Pekuburan istri-istri Rasulullah, kecuali Bunda Khadijah yang ada di Mu'alla di Mekah, dan Ummina Maimunah yang berada di dekat dengan Tan'im. Yang lainnya berkubur di Baqi. Pekuburan anak-anak Rasulullah, Ruqayyah, Ummina Fatimah Zahra, kuburan Sayyidina Hasan, dan keluarga-keluarga Rasulullah, anak-anak Rasulullah, termasuk Sayyidina Ibrahim dari istri beliau Mariatul Qibtiyah. Di sana juga ada makam Syekhuna Muhammad Samman Al-Madani, dan banyak kutub-kutub wali besar yang bermakam di sana. Allahu Akbar. Ribu-ribu sahabat Nabi yang bermakam di sana. Makanya berniat kita berdoa lawan Allah. Mudahan sebelum wafat kita bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Untuk kalau kada kawah haji kepanjangan, paling kada mudah-mudahan bisa diundang Allah untuk umrah tawaf di Baitullah. Bermesraan di hadrat Allah, ziarah kepada makamnya Rasulullah. Ulun sering mengingatkan kepada jamaah ketika selesai tawaf di Baitullah, jahirnya kita mengelilingi Baitullah, jahirnya, tapi hakikatnya orang tawaf itu berkeliling di hadrat Allah, berayu-rayuan lawan Allah, bercinta-cintaan lawan Allah melalui medianya adalah Baitullah. Sama ketika kita sholat, arah badan kita, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Jadi kiblat kita menghadap Allah, salat arahnya adalah Baitullah. Tapi Allah bukan berada di Baitullah, itu arah kiblat. Ketika kita salat jangan lagi memandang Baitullah, jangan ingat lagi, jangan kita ingat hanya Allah. Begitu pula lah orang yang tawaf, jahirnya mengelilingi bait, tapi berayu-rayuan lawan Allah, bercumbur rayu dengan Allah, bercinta-cintaan dengan Allah, mengharap ridha dan rahmatnya Allah, syai mengejar ampunannya Allah. Jadi kalau orang haji atau umrah tapi paham maknanya, nikmat, kada uyuh. Makanya alhamdulillah jamaah-jamaah kita diprogramkan jangan sekali mengambil miqat, jangan 2 kali, paling kada 5 kah. Alhamdulillah rata-rata biasa jamaah kita ngambil miqatnya sampai 7 kali, berulang. Tampulu di sana di kepala akan datang ke sana ke mall buka, saya merugi tuh kok, mau hendak ke mall baik ke Singapura, baik ke duta mall, habis duit. Tapi itulah syaitan menggoda. Dan di sana itu, di Mekah itu gudang pahala. 1 kali berbuat kebaikan di sana, bukan hanya sholat, apa saja, sama dengan 100.000 kali lipat di tempat lain. 2 rakaat salat sunat
di Makkahul Mukarramah, di tanah haram, maka sama dengan 100.000 rakaat salat di tempat lain. 100.000 kali lipat salat di tempat lain. Membaca subhanallah sekali di tanah haram sama dengan 100.000 kali membaca subhanallah di tempat lain. Tapi hati-hati, kalau berbuat kebaikan 100.000 kali lipat, berbuat dosa di tanah haram 100.000 kali lipat juga dosanya dibandingkan dengan tempat lain. Hati-hati. Ketika selesai jamaah tawaf wada meninggalkan Baitullah, ujar ulun jamaah, kita boleh meninggalkan Mekah, boleh meninggalkan Baitullah, tapi Allah Ta'ala selalu lawan kita. Jangan pisahan lawan Allah. Hakikat orang berumrah tujuannya bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Dan Allah kan ada diam di Makkah, selalu lawan kita. Di rumah lawan Allah, di Banjar lawan Allah, di Tanjung lawan Allah, di Uya lawan Allah, di jalan lawan Allah, bangun kita lawan Allah, guring lawan Allah, hidup lawan Allah, mati lawan. Kan sing pisahan. Ketika kita ziarah ke makam Rasulullah mengharapkan syafaat Nabi, man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang ziarah ke makamku wajib dapat syafaatku. Rindu kita hendak ziarah, belum kawa, perbanyak salawat. Maka ketika kita bersalah makna ziarah batin, ketika kita membaca saat rasa kita ada di hadapan makam Rasulullah, hadirkan Rasulullah bersama kita, salawat kita sampai kepada Rasulullah. Ketika ziarah ke makam Nabi pulang, kita boleh meninggalkan Madinah, tapi lawan Rasulullah, jangan pisahan lagi. Bawa bulik kemana aja lawan Rasulullah, di mana aja dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat selesai menguburkan jenazah, Nabi mengambil satu ranting kayu sambil beliau berkata, wahai sahabat-sahabatku, semua kita yang ada di alam dunia ini sudah digariskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Yang menjadi penghuni sorga sudah ada garisan ketentuan tulisannya di hadrat Allah. Siapa yang menjadi penghuni neraka pun sejak di alam ajali sudah bertulisan siapa yang akan neraka, sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Jadi kita ini, ujar Nabi, tinggal menjalaninya. Termasuknya kita hadir malam hari ini nih. Ada nang garisannya ke surga, tapi mudahan jangan ada nang ke neraka, mudah-mudahan. Amin, amin. Ujar para sahabat, ya Rasul, kalau memang sudah digariskan oleh Allah, yang ke surga sudah ada qada dan qadar Allah, yang ke neraka sudah ada qada dan qadarnya Allah, untuk apa kami beramal? Untuk apa kami sholat? Untuk apa kami beribadah? Kalau memang garisan dari Allah, qadarnya Allah, takdirnya Allah Ta'ala, qadanya Allah di alam ajali, kami menjadi penghuni neraka, biar banyak beramal, biar banyak beribadah, tatap kami ke neraka, bertulisan. Sebaliknya kalau memang ketentuan Allah, kami ini bakal menjadi penghuni sorga, biar kada beramal, biar kada beribadah, tatap baik ke surga. Ujar Rasulullah, hai sahabatku, bukan begitu maksudnya. Kalau memang Allah Ta'ala menggariskan, ujar Nabi, mentakdirkan, menempatkan orang tersebut akan menjadi penghuni neraka, maka selama di dunianya jauh dari Allah, maksiat selalu dikerjakan, nang disuruh Allah ditinggalkan, nang dilarang dihantoknya digawinya, maksiat jalan terus sampai matinya kada bertobat. Ini kedudukan orang tersebut, berarti ini orang bekal menempati kedudukannya di dalam neraka.
Sebaliknya ujar Rasul, kalau orang itu memang ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, maka tingkah laku perbuatannya di alam dunia Allah takdirkan, Allah tentukan menjadi penghuni surga dengan menggawi amalan orang masuk surga. Salat 5 waktu dijaganya, salat sunat, memperbanyak zikrullah, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak bersedekah. Tadi sudah dihimbau oleh ikhwan fillah kita, ada mega proyek. Kalau menurut penglihatan bangunan dunia, kada ada papanya nih gitu tuh, dibandingkan mega proyek-proyek yang lain di alam dunia, tapi nilainya luar biasa. Kenapa? Ini barangkali satu pondok yang baru ada di Kalimantan Selatan, barangkali bahkan di Kalimantan, pondok lansia, pondok kita yang sudah tuha-tuha, mondok di sana, belajar berastilah. Tapi mungkin mondoknya kadang kayak disalin 10 tahun kada, di 6 tahun kada, paling barangkali kita atur kelompoknya. Oh, ini mungkin 1 bulan full 100 orang dulu masuk. Apa yang digodok? Mulai istinja, mulai mandi wajib, mulai cara berwudu, mulai cara sholat, bacaan sholat kita ulang. Jangan-jangan kita nih sembahyangnya umpatan, jangan-jangan istinjanya ada belajar. Tapi insya Allah ada Pak, insya Allah. Tapi katanya lancar kaji karena diulang. Nah, kayak apa sholat yang khusyuk? Belajar istinja zahir kayak apa, istinja batin kayak apa, salat zahir kayak apa, salat batin kayak apa. Lalu amaliyah suluk bagaimana wiritan yang sanatnya sampai ke Rasulullah silsilahnya. Dan bagaimana muraqabah, bagaimana musyahadah. Kita mengaji fikih, mengaji tauhid, mengaji ma'rifat kepada Allah. Lalu amaliyah suluk. Nah. Dan insya Allah yang masuk di sana tidak dipungut biaya. Makan dijamin. Nggih, insya Allah. Menhandak, batur. Tapi belum tuntung lagi. Ini sudah banyak datangan, pian semalam mulai Banjar hendak datang, mulai Balikpapan hendak datangan. Belum tuntung lagi. Nah, alhamdulillah. Ayo, sudah dihimbau oleh panitia. Amploknya itu kain aja, diantar kain aja. Kata oh ya ini, mau ini kan mata sedikit. Minggu dudi kah? Minggu dudinya kah? Sebenarnya membangun itu banyak kayak kawa sorangan kan, kawa membangun ada kawa. Tapi kata Pak, ayo sama-sama kita jalan masuk surga. Mungkin dengan asbab ini orang nang kayaknya kita kadadaan lagi itu masih berjalan pondok kita itu menggodok orang-orang menuju kepada hadrat Allah. Kita dapat pahala mengalir, dan ini lambang masyarakat. Uya, Jaro, Haruai. Nah, ini. Dan insya Allah yang datang tuh kayaknya kada hanya orang Tabalong, mungkin dari beberapa daerah akan datang, hendak berdamai, hendak berada di kaki bukit, hendak melihat bagaimana sungai mengalir, bagaimana sawah yang menghijau, padinya yang menguning, suara burung. Rindu orang dengan suasana alam yang burung bertasbih, yang berzikir memuji Allah, Allahu Akbar. Senang dia bersedekah, senang dia berbuat kebaikan, senang dia berbuat ketaatan. Walaupun dulunya pernah berbuat dosa dan maksiat, Allah takdirkan dia bertobat, dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah. Lalu dia isi dengan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayatnya. Inilah kedudukan orang tersebut, tempatnya di dalam surga. Dan ini apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Athaillah. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu anzur fi madza yuqimuka. Apabila engkau, ujar Imam Ibnu Athaillah, ingin mengetahui ukuran kedudukan engkau di hadrat Allah,
Maka perhatikanlah, lihatlah pada apakah Allah tempatkan kedudukanmu di dunia ini, di hadrat Allah. Ini ada dua makam kedudukan ini. Ada makamnya orang yang awam, ada makamnya orang yang arif billah, orang yang muqarrabin. Makam orang yang awam, apakah dia ini selamat di hadrat Allah secara zahir? Maka lihatlah bagaimana kita melaksanakan ketentuan, aturan, hukum dari Allah. Apakah kita menggawi yang disuruh oleh Allah? Apakah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? Jadi, barang siapa yang menggawi apa yang diperintah Allah, salat 5 waktu dikerjakan, puasa di bulan Ramadan dilaksanakan, sampai nisab, ada kelebihan zakat hartanya setahun sekali dikeluarkannya dengan ikhlas. Zakat fitrah itu nyata setiap tahun wajib bertahan. Ini zakat harta. Ada kemampuan, silahkan ibadah haji. Kada ada kemampuan, ada puluhan tahun, kada kemungkinan, ayo silahkan berumrah. Itu barang dulu. Mun kada kawa juga berdoa kepada Allah, minta. Meninggal juga kita niat sampai sudah. Nah, lalu segala apa yang dilarang oleh Allah dijauhinya, nya kada maksiat, nya kada berbuat dosa, karena takut dengan murkanya Allah, berharap akan rahmatnya Allah. Berarti orang ini selamat di hadrat Allah secara zahir. Berarti ini kedudukannya di hadrat Allah. Ini Allah tempatkan nih, ini makam awam. Begitu pula sebaliknya, apabila kita lihat apa aku nih, aduh, sholat balang kambingan, johor sholat asar parai. Kenapa? Sibuk. Sore asar main bola, tak tinggal asar main bulu tangkis, bacatur, badom. Kada ingat waktu lagi. Sholat tak tinggal, maghrib lalai, paling bah isya pulang. Subuh paginya jam 9 kita bangun pulang. Nah, berarti ini bahaya nih, ini tempatnya berbahaya nih, ini waspada nih, ini kedudukannya sudah kelihatan. Nang disuruh Allah diabaikan, apa yang dilarang oleh Allah nang ditangati jangan digawi, ujar Allah, dilanggarnya, digawinya. Berarti ini kedudukannya hina di hadrat Allah. Siap-siap. Nah, inilah makam kedudukan orang awam terlihat. Jadi kita nih bisa mengukur diri di mana anda kita nih, di mana. Akan tetapi ini pun belum sempurna. Kalau seseorang sudah sibuk dengan sholat 5 waktu, sibuk dengan sholat sunnah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan salawat, sibuk dengan amal kebaikan zahir, apakah sudah selamat? Belum tentu. Karena ada makam yang kedua, makam orang-orang yang muqarrabin, makam kedudukan orang yang dekat dengan Allah. Ini orang awam sebab kebanyakan. Nah, ini makam orang yang muqarrabin, makamnya kedudukannya sangat dekat di hadrat Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dekat di sini bukan dekat fisik. Dekat di sini batinnya yang dekat. Dia memandang Allah dengan mata batinnya. Dekat di sini sekali lagi bukan fisiknya tapi hatinya, jiwanya, sirnya. Farauhu wa raihan, ketika saat sakaratil mautnya mereka menemukan kegembiraan.
kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa. Wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Arti surga kenikmatan, nikmat hatinya dengan Allah, lezat dengan Allah. Makanya cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, ketika beliau menjelang saat sakaratil maut, Sayyidina Hasan cucu Rasulullah menangis. Sehingga para sahabat bertanya, wahai cucu Rasulullah, wahai sababal jannah, wahai sayyidnya pemuda ahli surga, kenapa engkau menangis menjelang saat sakaratil mautmu? Ini ada apa? Ujar Sayyidina Hasan, tangisku ini bukan tangis sedih, tangis kegembiraan karena akan bertemu Allah, karena akan berjumpa dengan Allah yang selamanya aku rindukan. Aku hanya melihat kebesarannya, merasakan kenikmatannya, aku berjumpa dengan Rabbku. Jadi perkara kematian itu tergantung nang memandang. Ada nang ketakutan memandangnya, ada hendak, tapi ada yang rindu. Kenapa? Orang mati itu pintu untuk bertemu Allah, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpulan para wali-wali Allah. Ada kenikmatan yang Allah sembunyikan. Nah, siapakah orang yang mukarrabin ini? Ciri orang yang mukarrabin adalah selain dia sudah melaksanakan amal zahir, salat, ibadah, zikir, tobat, istighfar, baca Quran, dan segala macam kebaikan yang digawinya, batinnya selalu berada di hadrat Allah. Batinnya kada pernah lalai dari mengingat Allah, selalu dengan Allah. Pikirannya, perasaannya, jiwanya hanya dengan Allah, lezat dengan Allah, asyik dengan Allah. Jika kada memandang lain, nanti pada hanya rahasia kebesaran Allah. Ini kedudukannya orang mukarrabin. Kalau orang itu amal zahirnya sudah bagus, tapi hatinya lalai dari Allah, kosong dari Allah, ini belum sempurna. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyurahu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling hatinya dari mengingat Allah, lalai dari Allah, hidupnya sempit, kada tenang. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang hatinya kosong dari Allah, sembahyang bagus, beramal, tapi kosong dari Allah, maka syaitan yang menguasainya. Syaitan sebagai sahabatnya, ini yang menuntunnya karena bawa ke neraka. Maka itu, mari kita ingin melihat sampai di manakah makam kita di hadrat Allah. Kalau soal zahir, alhamdulillah umum sudah tergawi. Bagaimana kedudukan kita? Lihat bagaimana pandangan batin kita. Yang pertama, ukurannya. Jika hati kita, sekarang Bapak Ibu bukan lagi urusan zahir, insya Allah zahir sudah terjaga. Jika hati kita masih kuat terarah kepada dunia yang fana ini, jadi pikiran kita, hati kita terfokus kepada usaha dunia, jadi di hati ini kosong dari Allah. Sembahyang iya, tapi sembahyang aja sudah mulai Allahu Akbar sampai salam nang diingat parah aja. Nang diingat gawian aja. Sembahyang tuh apa ya, kalau sembahyang makin lalayainya. Muntungnya boleh berzikir, la ilaha illallah, mulutnya, tapi hatinya kosong dari Allah. Mulutnya boleh berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, astagfirullah, tapi lalai dari Allah. Jadi
hanya amaliyah zahir, tapi pikirannya dunia. Makhluk yang ada di hatinya. Padahal ujaran Nabi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang mandang penampilanmu, pakaianmu, rupamu. Allah lihat batinmu. Nah, berarti kalau maksudnya gambar dunia, harta, usaha, gawian, nanti pikirakannya kosong dari Allah hatinya, berarti orang sudah masih terhina di hadrat Allah. Nggak ada punya makom, nggak dipandang Allah, karena Allah pandang batinnya, dipandang hibah dunia di awaknya. Duit, 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 polos, 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 laisa polos bahwa mampus, sarang burung pipit, walet, batu bara, batu bara, sawit, sawit, amas, amas, itu nang di otak. Rumah, rumah, mobil, mobil, pakaian, pakaian, itu nang di otaknya. Allahu Akbar. Berarti ini makamnya, makam nggak dipandang Allah ini. Levelnya ini di bawah standar paling bawah. Walaupun sudah sholat, alhamdulillah, Allah pandang batin. Atau bila kita ini masih dibimbangkan oleh makhluk alam maya pada ini beserta hakikatnya, ini berarti belum benar-benar kita menghadap Allah. Pikiran kita masih teringat, terfokus kepada anak, kepada bini, kepada laki, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada si A, kepada si B, gantungan kepada makhluk dunia, benda dan segalanya kan artinya selain Allah itu ngarannya makhluk. Itu nang terfokus, berarti belum betul-betul inya menjadi hamba Allah. Nah, rasa akan pang kita ini di mana andaknya? Insya Allah dua ini kadada lawan pian, insya Allah lawan kita kadada, insya Allah. Nah, bila seseorang sudah mulai terarah untuk beramal, beribadah, berzikir, bertasbih, hatinya sudah mulai mengingat Allah, imbahanu ingat, imbahanu kada, 10 menit ingat, 55 jam parai, ya alhamdulillah. Ini sudah ada nih, tapi sudah ada bantuan dari Allah, sudah ada, sudah ada. Alhamdulillah, daripada parai sama sekali, daripada kosong sama sekali, ini sudah mulai terarah. Makanya kalau sudah mulai terarah ini, rancaki hadir ke majlis taklim, ke majlis zikir, ke majlis salat mences. Nah, makin banyak orang hadir, makin nur tuh masuk ke dalam dada kita barataan. Lihat filsafat baterai suak, atau baterai suak pada mati pang suak. Nah, baterai nang suak itu kalau sebutin kirip, tapi dikumpulkan banyak tok 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 tok, cucuk japian, betarang tuhnya. Kenapa? Kompak, nur-nurnya menyatu. Ini baterai suak tadi. Nah, jadi kita nih baterai suak kumpulan kayak ini dan jadi tarang aja insya Allah. Karena nih andaikan dibuka Allah rahasia hati-hati orang beriman ini, nah hati orang yang berzikir nih, melebihi cahaya matahari, silau, tapi sengaja Allah tutupi, Allah hijab. Nah ini tadi. Kemudian jika sudah orang tadi sudah mulai terarah, beramal sudah, beribadah sudah, mulai ingat hati kepada Allah, walaupun aanginan ingatnya. Waktu berzikir ingat satu menit, imbah itu paraya pulang. Waktu sembahyang ingat Allahu Akbar 2-3 menit, imbah itu kemana-mana kau pulang. Alhamdulillah, sudah syukuri ya. Tapi jangan bertahan di situ, tingkatkan lagi. Maka bila Allah hendak meningkatkan makam orang tadi kepada lebih tinggi levelnya di hadrat Allah, maka mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah menghendaki orang itu yang sudah menuju Allah, senang beramal tadi,
Allah ingin tambah kebaikannya, maka disenangkan orang tadi hadir ke majelis ilmu, senang ngaji, senang belajar kepada guru-guru, ngaji tauhid ke guru ini, ngaji fikih ke guru ini, ngaji ilmu, datang ke beberapa guru-guru, semangat belajar, gembira belajar, menunggu hendak ke majelis tuh seminggu asal awas benar. Nah itu sudah tanda Allah beri kesenangan di hatinya. Pengajian hari ini di rumah sudah berdebar-debar jantung, nah senangnya hendak ke majelis itu nang maulah rasa itu Allah. Mun Allah kada memberi rasa kulernya. Jadi kenapa orang nang senang ke majelis itu Allah nang menariknya, Allah nang menggerakkannya, Allah nang memberi hidayahnya, Allah yang menuntunnya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nah orang kulir ke majelis Pak, itu artinya Allah Ta'ala belum memberi hidayah kepadanya. Nah doakan mudahan kawan-kawan yang belum ke majelis, doakan mudahan senang ke majelis untuk menuntut. Nah tanda Allah hendak meningkatkan level, maka disuruh mengaji ilmu. Makanya para wali-wali itu ada yang 30 tahun Datuk Kalampayan, kurang apa alimnya sudah di kampung Siden, umur 30 tahun meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu ke Makkah, 30 tahun lebih mengaji, 35 tahun di Makkah sampai di Madinah, bulik 65 tahun hanya berdakwah. Lawasnya sih mengaji. Kita berapa tahun mengaji? Allahu Akbar. Berapa jam dalam seminggu? Siang malam mengaji 30 tahun. Kita berapa? 10 tahun guru ngaji. Tapi apa? Sejam seminggu. Imbahano juga turun, imbahano kada juga. Nah. Jadi kita akui ini kelemahan kita, tapi syukur juga tuh diberi hidayah Allah sudah. Nah. Berarti ini orang sudah Allah kehendaki untuk cenderung kepada Allah. Nah. Kemudian setelah mulai cenderung hatinya kepada Allah, sekali-sekali dia sudah mulai paham bermunajat kepada Allah. Ada problem, ada kesulitan, ada masalah, ada macam-macam. Dia mengadunya ke Allah, curhatnya ke Allah, bergantungnya ke Allah. Nah, sudah mulai lebih banyak ingatnya sudah mulai. Tapi ya separuh-separuh, 50-50 sudah. Ya sejam ingat, sejam lupa. Alhamdulillah. Kira-kira kita nih kira-kira rasakan Pak, sejam ingatkah, sejam lupakah? Lihat kita ukur diri kita masing-masing aja sudah, menilai aja kita. Aku nih paling satu mat Allah di hati, kosongnya 2 jam. Besok ingat 1 mat pulang 2-3 menit, kosong kurang. Alhamdulillah juga mulai terarah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila Allah Ta'ala menghendaki menyayangi orang tadi, hendak ditinggikan derajatnya oleh Allah, sudah dipandang Allah, imannya sudah mulai tinggi makamnya, Allah datangkanlah cobaan dan ujian. Ujian para rasul itu lebih berat daripada ujian para nabi, karena para rasul imannya itu lebih tinggi, lebih kokoh, lebih kuat. Tapi ujian ulil azmi minar rasul dari Rasul 25 tadi lebih berat lagi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berat. Nah, daripada ulil azmi tadi paling berat ujiannya, seluruh nabi dan rasul yang paling kenal cobaannya, yang paling kenal ujiannya, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Padahal kekasih Allah ujiannya kenal. Ujian Rasulullah lebih berat pada ujian para rasul-rasul. Ujian para rasul lebih berat daripada ujian para nabi. Ujian para nabi lebih berat daripada ujian para wali kutub, wali gaus, wali abdal.
Ujian para wali kau, gaus, kutub, abdal lebih berat daripada ujian para wali-wali biasa. Ujian para wali-wali lebih berat pada ujian orang-orang yang beriman. Jadi makin levelnya tinggi, makin kenal ujiannya. Kenapa nih lah? Makin lawas, makin banget ujian nih. Kenapa? Oh, jangan sakit hati pian, level pian tambah tinggi. Maulah orang sekolah tuh beturun pada dah, imbak SD ke TK. Hitungannya beturun, pasti SD ke SMP. Beganal ujiannya, beganal ujiannya, beganal ujiannya. Ini yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ma'syarul anbiya'i asaddun nas bala'an. Thumma al-amsal fal-amsal. Inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya ujar Rasulullah, kami para nabi, padahal sidin ujian berat, adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Kemudian orang-orang yang lebih rendah di bawah kami. Kemudian yang lebih rendah lagi. Kemudian lebih rendah lagi. Kemudian lebih rendah lagi. Kenapa? Ini kalam ulun dapatkan dari kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Allah terus menguji manusia agar manusia itu menjadi orang-orang yang mulia, agar mereka selalu berada di hadrat Allah dan tidak lalai dari mencintai Allah. Allah begitu sayang kepada mereka. Allah nggak ingin perhatian mereka terarah kepada yang lain. Makanya tentang cobaan, ujian agar makin dekat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita dapat cobaan, dapat ujian, maka bergembiralah. Ini level kita akan lebih tinggi di hadrat Allah. Bukankah Allah nyatakan dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat cobaan, dapat ujian, mengembalikan, yakni dari Allah, lalu mereka rida menerimanya. Nah, makam ridha itu adalah tempat istirahat. Ridha Allah itu tempat istirahatnya para wali-wali Allah. Ridha Allah itu surga Allah yang disegerakan di bumi ini. Nah, bagaimana tempat ridha Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha dengan Allah. Nah, lima dapat cobaan, ujian, lalu meningkat lagi level makamnya. Jika kita berangsur-angsur telah dapat menghilangkan selain Allah dari hati kita, nah, sudah mulai bergamatan menghilangkan yang lain, menghilangkan anak, bini. Bini jangan dibuat di hati, kadang muat biar rusak hati. Kaganalan dibuat. Bini anak di samping, suami anak di samping, rumah anak di tanah, duit anak di barangkas, pahumaan anak di tanah. Hati kita hanya lawan Allah. Berangsur-angsur sudah menghilangkan di hati makhluk dunia, nah ada Allah, Allah. Mengatakan riadah amalan kita zikir Allahu Allah. Napas Allahu Allahu hu Allah Allah Allah. Zikir Allah terus riadah taksaban dia Allahu Allah. Ini berangsur-angsur sudah. Nah, berarti kita sudah mulai lebih levelnya tinggi di hadrat Allah. Kemudian puncaknya, jika kita telah menerima secara ikhlas segala ketentuan Allah atas kita, baik yang nikmat, manis atau yang pahit, berarti pintu reda telah dibuka Allah buat kita. Penerima apa aja, nikmat sedikit disyukuri, dapat cobaan, reda menerimanya. Dan itulah pintu yang agung, sempurna dan mulia. Itulah seorang alim besar tasawuf yang bernama Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu an. Dia berkata, ridha adalah pintu Allah yang agung. Ridha adalah tempat istirahat hamba-hamba Allah yang mulia. Dan ridha adalah surga hamba Allah dunia ini. Jadi kita lapang ridha menerimanya. Ujar Allah dalam hadis qudsi,
innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, kada Tuhan selain aku ya Allah Ta'ala. Aku jadikan kebaikan dan kejahatan. Maka beruntunglah buat orang-orang yang aku jadikan dia untuk kebaikan. Maka aku alirkan kebaikan tersebut kepada sebatang tubuhnya, sampai kepada seluruh anggota tubuhnya dan tangannya untuk berbuat baik. Allah dan menggerakkannya. Dan kecelakaan, ujar Allah, bagi orang-orang yang aku jadikan ia untuk kejahatan. Aku alirkan kejahatan itu atas kedua tangannya, lalu timbulnya berbuat dosa dan maksiat. Inilah yang diungkapkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Darqutni di mana dijelaskan di sini, man arada ay ya'lama ma lahu indallah, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah keadaannya di sisi Allah, falyanzur ma lillahi indahu, maka hendaklah ia melihat dalam hatinya bagaimana keadaan Allah pada sisinya. Jadi lihati nah kayak apa di hatinya nyama andak Allah toh. Apakah mau utamakan Allah dari yang lain? Pas akan mana banyaknya Allah apa makhluk? Mana banyaknya Allah apa dunia? Di siapa nak hendak lihat bagaimana makamnya di hadrat Allah, lihat di hatinya seorang ini. Bagaimana Allah selalu diingatnya, ditujunya, dicintainya, dan diingatnya siang dan malam, bangunnya, guringnya, berdirinya, berabahnya, duduknya. Allah, 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 Allah. Fa inna Allah yunzilu abda haitsu yunzilhu abdu min nafsihi. Fa inna Allah yunzilu abda haitsu yunzilhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan si hamba, yunziluhu abdu min nafsihi. Allah menempatkan hamba itu di sisi Allah, tergantung nang kaya apa inya menempatkan Allah pada dirinya. Amun Allah di atas segala-galanya, Allah tujuannya, Allah segala-galanya. Inilah makamnya, muqarrabin ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini saja barangkali kajian kita sore ini. Mudah-mudahan Allah meninggikan maqamat hati kita, selalu bertahap meningkat sehingga kada lagi memandang yang lain, yang dipandangnya hanya Allah. Memandang diri, memandang alam Allah dalam tujuannya, adalah Allah dalam pikirannya, Allah dalam perasaan, siang malam hatinya tertuju ke hadrat Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.